Apa enggak kamu? Kenapa? Apa yang berkata? Bukan apa? Santai aja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi nazzala al-Qur'ana 'ala 'abdihi nahmaduhu subhanahu wa ta'ala hamdan katsiran wa na'udzu bi nuri wajhil karim min yawmin kana syarruhu mustatira. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammadin amma ba'd. Yang kami hormati Bapak Kepala Sekolah SMA Bati 2 Surakarta, Bapak Joko Sumarsono MPD, dan yang kami hormati Bapak Wakil Kepala Sekolah, Bapak Wakil Kepala Sekolah, dan juga yang kami hormati Bapak Ibu Guru dan karyawan SMA Bati 2 Surakarta. Saya grogi. Saya juga. Saya juga. Kita tawakan dulu aja. Alhamdulillah Bapak Ibu semuanya, kita masih diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala pada siang hari ini menjelang sore, yang mana kita masih diberi kesempatan untuk dapat berkumpul di tempat ini yang insya Allah dimulakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Pada kesempatan kali ini saya bukan bermaksud untuk menggurui atau merasa lebih tahu atau seperti apa. Namun pada kesempatan hari ini mohon izinkan kami untuk menyampaikan sedikit apa yang telah saya telah pelajari sedikit untuk kita bahas sedikit di siang hari ini. Sebelum datangnya hari ini itu saya tanya ke Pak Usur, Pak, hari Jumat tuh saya mau isi pengajian, isinya apa ya Pak? Ya udah diisi pernikahan dini aja. Bapak Ibu diisi pernikahan lagi. Pernikahan lagi. Terus tanya ke guru yang lain, ke Pak Naryong. Nah, katanya ya udah terserah aja ibadah ibadahnya apa gitu. Nah tapi karena kalimat terserah ini saya jadi bingung siapa mau menyampaikan apa gitu. Jadi akhirnya saya Enggak jadi nyampaikan. ingin menyampaikan sedikit tentang keutamaan bulan Rajab. Amin. Dalam 1 tahun ada berapa bulan Bapak Ibu? 12. Oh ya, sebelumnya saya minta izin untuk berkomunikasi dengan bahasa Indonesia, karena kalau pakai bahasa Jawa Kromo nanti takutnya nggak lancar, salah semua malah ujungnya. Ya. Dalam 1 tahun itu ada 12 bulan, yang mana kalau bulan masa itu kita awali dengan bulan Januari, kita akhiri dengan bulan Desember. Nah, yang kita mau bahas di sini adalah bulan Hijriah, yang mana bulan Hijriah diawali dengan bulan Muharram, terus diakhiri dengan bulan Dzulhijjah.
Bulan Islam itu kita awali dengan bulan Muharram, kemudian Safar, terus Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Nah, sekarang ini kita di bulan apa, Bapak Ibu? Sekarang ini kita masih di bulan Jumadil Akhir, sebelum bulan Rajab. Nah, berarti sebentar lagi atau beberapa hari lagi kita akan memasuki salah satu bulan mulia, yaitu yang namanya bulan Rajab. Kalau tidak salah hari Senin itu sudah masuk bulan Rajab. Kalau di bulan Islam itu kan mulainya maghrib ya Bapak Ibu. Jadi hari Minggu maghrib itu nanti kita sudah masuk bulan Rajab. Jadi mulai Minggu maghrib sampai seterusnya itu sudah masuk bulan Rajab. Nah, kenapa kok bulan Rajab? Ada apa dengan bulan Rajab? Jadi Allah itu Allah itu berfirman dalam surat Taubah, tepatnya di ayat 36. Kurang lebih berbunyi, Inna iddatash syuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillahi yauma khalaqas samawati wal ardi minha arba'atun hurum. Ada 4 bulan hurum, ya, ada 4 bulan hurum di antara 12 bulan ini yang ditetapkan sama Allah sendiri, bukan ditetapkan sama Rasul, bukan ditetapkan sama malaikat, bukan, tapi ditetapkan oleh Allah. Yang mana bulan hurum ini, 4 bulan ini adalah bulan yang mulia bagi kita semua. Ya. Tadi artinya sesungguhnya ada jumlah bulan yang ditetapkan Allah dalam kitabnya sejak penciptaan langit dan bumi. Jadi Allah menetapkan bulan ini bukan kemarin atau 50 tahun yang lalu, tapi sudah sejak dahulu, sejak diciptakannya langit dan bumi, yaitu antara 12 bulan tadi ada pinter Bapak Ibu? 4 bulan hurum. Nah, kemudian Nabi Muhammad SAW menjelaskan, menekankan 4 bulan ini apa saja. Nah, mengenai 4 bulan yang dimaksud ini disebutkan dalam hadisnya Abu Bakrah. Nabi Muhammad SAW bersabda, Minha arba'atun hurum, salatun mutawaliyatun, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, wa Muharram. Di antara 4 bulan mulia yang tadi, 3 bulannya berturut-turut. 3 bulan apa saja yang berturut-turut, yaitu bulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah, dan bulan Muharram. Nah, kurang 1 bulan ini, kurang 1 bulan. Nah, sisanya yaitu Rajab Mudhar alladzi baina Jumada wa Sya'ban, yaitu bulan Rajab, yang mana bulan Rajab ini terletak di antara bulan Jumadil Akhir dan bulan Sya'ban. Seperti itu. Nah, kenapa kok bulan hurum? Nah, hurum itu dari kata haram. Haram itu artinya mulia. Bukan haram, nggak boleh gitu. Haram itu artinya mulia. Masjidil Haram berarti masjid yang mulia. Tanah haram berarti tanah yang mulia. Seperti itu. Khamar haram berarti bukan. Kalau kenapa khamar itu haram? Nah, khamar itu haram karena jika kita minum khamar, jika kita mengkonsumsi khamar itu, maka akan menghilangkan isi pikiran kita, akan mempengaruhi semua apa yang ada dalam pikiran kita, maka akhirnya akan menghilangkan kemuliaan pada diri kita. Seperti itu.
maka akan hilang dan terdiri dari kemuliaan kita, maka disebut dengan haram. Maka zina juga haram dan lain sebagainya. Jadi bulan hurum adalah bulan yang Allah memberikan kita kesempatan pada bulan Rajab yang akan datang nanti, yaitu untuk memperbaiki amalan-amalan kita, untuk memperbaiki ibadah-ibadah kita yang selama ini kita kerjakan. Bisa dengan diperbaiki dengan cara sholat, terus diperbanyak lagi sholat jamaahnya, kemudian diperbanyak lagi zikirnya, diperbanyak lagi tadarusnya dan lain sebagainya, sampai sedekah dan lain sebagainya. Nah, pada bulan Rajab ini nantinya yang akan datang adalah merupakan bulan latihan untuk kita untuk mengerjakan dan menjauhi, untuk mengerjakan amalan mulia dan untuk menjauhi perbuatan-perbuatan yang dilarang sama Allah. Karena pada bulan Rajab nanti yang dilipat gandakan itu bukan hanya amal perbuatan kita, yang dilipat gandakan itu bukan hanya pahalanya, tapi sebaliknya juga pas kita mengerjakan dosa, pas kita mengerjakan keburukan, juga sebaliknya dosanya juga dilipat gandakan. Maka biar kita nggak rugi, biar kita tidak menyesal, maka alangkah baiknya kita melipat gandakan atau kita lebih memperbanyak amal yang baik. Nah, maka saat memasuki bulan Rajab, Rasulullah SAW itu doanya seperti ini: Allahumma barik lana fi Rajaba wa sya'bana wa balighna Ramadan. Artinya, ya Allah, berkahilah kami pada bulan Rajab dan berkahilah kami pada bulan Sya'ban, dan tolong sampaikanlah kami nanti untuk merasakan kemuliaannya pas bulan Ramadan. Pak, kita ulangi sebentar di doanya tadi. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa balighna Ramadan. Oke, seperti itu. Jadi nanti pas hari Minggu malam monggo dibaca untuk menyambut kedatangannya bulan mulia kita, yaitu bulan Rajab. Jadi bulan mulia kita bukan cuma pas Lebaran ya Bapak Ibu. Nah, tadi bulan Rajab, Sya'ban, apalagi tadi? Dzulqa'dah dan Dzulhijjah. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa balighna Ramadan. Nah, kemudian salah satu malam yang paling mulia pas bulan Rajab ini, salah satunya yaitu malam pertama pada bulan Rajab. Malam pertama pada bulan Rajab. Malam pertama barisnya. Ya, ada riwayat yang mengatakan siapa yang berpuasa satu hari saja di bulan Rajab atau menghidupkan satu malam saja pas bulan Rajab, maka dihitung dia seperti beribadah selama 1 tahun dan dibebaskan sama Allah dari azab kubur. Masya Allah. Satu malam saja kita menghidupkan malam bulan Rajab, atau 1 hari saja kita berpuasa pas bulan Rajab, itu pahalanya sangat besar, yaitu apa tadi? Maka dia dihitung seperti dia beribadah selama 1 tahun, atau juga dia akan dibebaskan dari siksa kubur, dari azab. Nah, kemudian kemuliaannya selain itu, dianjurkan juga pada bulan Rajab ini
kita memperbanyak istighfar. Apa Pak Bu? Istighfar. Istighfar astagfirullahaladzim. Oke. Nah, banyak cara-cara beristighfar, diantaranya khusus untuk bulan Rajab ini istighfar yang biasa dibaca oleh Syekh Abdul Qadir Al-Jailani dan Habib Abdullah Al-Haddad, tapi salawatnya panjang. Ada salawat khusus bulan Rajab yang lebih pendek yang bisa kita hafalkan bersama, yang dianjurkan untuk dibaca selama 70 kali. Selama 70 kali setiap pagi dan petang. Setiap ba'da subuh dan ba'da maghrib. Bunyinya seperti ini. Rabbil firli warhamni wa tub alayya. Rabbil firli warhamni wa tub alayya. Saya ulang lagi. Rabbil firli warhamni wa tub alayya. Nanti kita baca 70 kali setiap pagi dan petang selama bulan Rajab. Insya Allah nanti pahalanya nggak usah tanya lagi, sudah pasti ada sesuai yang ditetapkan Allah. Nah, tadi sholawat yang tadi jika dibaca 70 kali, ya, selama bulan Rajab, setelah salat subuh dan salat maghrib, ya seperti yang telah kami sampaikan tadi, maka dihitung seperti dia telah beribadah selama 1 tahun dan dibebaskan dari adab kubur seperti itu. Maka pada bulan Rajab ini alangkah baiknya untuk kita memperbanyak zikir, memperbanyak istighfar, memperbanyak tilawah Al-Quran, sholawat, sedekah, hadir di majelis ilmu dan lain sebagainya. Karena di bulan ini pahala kita akan dilipat gandakan, sebagaimana dosa kita juga akan dilipat gandakan. Hadir di majelis ilmu, majelis ilmu bukan hanya bentuk sekolah ya Pak Ibu. Seperti ini kita berkumpul bersama membahas sedikit ilmu agama Islam untuk akhirnya akan memperdalam atau memperkokoh lagi keimanan kita. Itu juga disebut dengan majelis ilmu. Maka sebagai orang tua, alangkah baiknya itu saat kita berdoa untuk anak cucu kita, saat kita berdoa untuk anak keturunan kita bukan hanya berdoa untuk kesuksesan dunianya mereka aja. Kita juga alangkah baiknya berdoa untuk kesuksesan akhirat. Berapa banyak anak-anak kita yang mana mereka sudah sukses secara dunia, sudah sukses secara akademik, tapi naudzubillah mereka tidak menjaga sholatnya, mereka nggak pernah puasa atau lain sebagainya. Nah, padahal mereka sudah sukses dari segi dunia. Nah, maka doa yang ada di Al-Quran itu agar anak cucu kita, agar anak keturunan kita itu juga bisa menjaga sholatnya, itu Allahumma ja'alni wa min dzurriyyati muqimas shalah. Ya Allah, jadikanlah aku dan jadikanlah anak keturunanku orang-orang yang menjaga atau menegakkan sholat. Ya kan? Ya. Sayang sekali kalau misalkan kita sudah sukses nanti di dunia, tapi kita lupa atau kewajiban utama kita di dunia ini yaitu hanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kan kita sudah mengaku ya, kita mengaku Islam, kita mengaku beriman sama Allah, tapi perbuatan kita, perbuatan anak cucu kita, perbuatan siswa-siswa kita mungkin itu jauh dari apa yang Allah inginkan, itu sangat disayangkan atau naudzubillah. Nah, salah satu tanda kita beriman sama Allah itu adalah
kita mencintai utusannya. Siapa Bapak Ibu utusannya? Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita mengenal Nabi Muhammad, kalau kita mencintai utusan Allah yaitu Nabi Muhammad, otomatis kita juga harus tahu nih keturunannya, keluarganya, silsilahnya. Nabi Muhammad itu bapaknya sinten to, Ibu? Abdullah. Ibunya Aminah. Kakeknya Nabi Muhammad Abdul Muthalib. Pamannya Abu Talib. Istri yang paling setia Siti Khadijah. Putri yang paling dicinta Fatimah. Masyaallah. Ya, maka saya ini sering nanya sama anak-anak, kamu katanya beriman sama Allah, katanya sayang sama Rasulullah, katanya cinta sama Rasulullah. Tahu nggak bapaknya Rasulullah? Tahu nggak ibunya Rasulullah? Ternyata banyak dari mereka yang tidak tahu. Banyak dari mereka yang asing dengan keluarga-keluarganya Rasulullah yang harusnya kita lebih tahu daripada silsilah atau keturunan artis-artis seperti itu. Nah maka terus saya ajak anak-anak buat nyanyi Bapak Ibu. Bapak Ibu kan semua nyanyi. Yang Abdullah nama itu kan ngetes nggak? Ya kita semuanya mengenal keluarganya Nabi Muhammad SAW. Monggo saran-saran. Abdullah nama ayahnya, Aminah ibundanya, Abdul Muthalib kakeknya, Abu Talib pamannya, Khadijah istri setia, Fatimah putri tercinta. Semua bernasab mulia dari Quraisy ternama. Itulah kisah Jadi semuanya keluarga Nabi Muhammad itu berasal dari suku yang ternama, suku yang paling dimuliakan, suku yang paling mulia di Arab, yaitu namanya suku Quraisy. Paling enggak kita kenalah sama Nabi Muhammad, paling enggak kita kenalah sama keluarganya Nabi Muhammad. Kalau kita enggak betul-betul paham bagaimana kehidupannya Rasul, kalau kita enggak paham betul bagaimana Rasul itu perjuangannya untuk menjelaskan atau menyebarkan agama Islam, paling nggak kita kenal dengan keluarganya Rasul seperti itu. Nah, kan? Dengan seperti itu jangan sampai nanti anak keturunan kita tidak mengenal bagaimana Rasul itu, siapa Rasul itu, siapa Tuhan kita, kenapa kok kita harus menyembah Allah, kenapa kok kita harus beragama Islam dan sebagainya. Sama dia Bapak Ibu. Tidak kelamaan. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Jika ada kesalahan kata mohon dimaafkan. Jika ada lebihnya atau jika ada benarnya, itu semua datangnya dari Allah. Namun jika ada kekurangan, itu semua datangnya dari diri kami pribadi. Astagfirullah li wa lakum.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.